I wanna dance tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Kartika Nucayani, NIM 71014171157. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat video tutorial mengenai sebuah aplikasi yang digunakan untuk pelaporan ataupun pengaduan terkait misalkan tindakan kriminal, bentuk kejahatan lain seperti pencurian, kemudian penipuan online, dan lain sebagainya, yang nanti secara otomatis akan direkam ataupun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, saya menggandeng sebuah aplikasi bernama Jogowargo Jogonegoro yang telah diluncurkan oleh pihak Kapolda Jateng atau pihak Polda Jawa Tengah. Nah, aplikasi ini memang baru tahun 2019, tepatnya pada bulan Oktober baru di launching. Baik, langsung saja saya jelaskan mengenai step by step atau langkah-langkah bagaimana cara menggunakan aplikasi Jogowargo Jogonegoro tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengunduh aplikasi tersebut melalui layanan Google Play Store. Ketika sudah terunduh, maka kita bisa menggunakannya secara langsung. Kita klik aplikasi tersebut. Ini adalah tampilan utamanya, Use My Police. Kemudian ini adalah profil dari Bapak Kapolda Jawa Tengah, yakni Bapak Riko Amelza. Nah, di sebelah kanan bawah terdapat opsi atau pilihan next, kita klik saja. Nah, maka secara langsung kita akan memasuki beranda utama dari aplikasi tersebut. Nah, setelah itu ketika kita ingin menggunakan fitur ini masih belum bisa karena kita belum mendaftarkan akun. Kita coba klik, maka akan muncul informasi Anda belum terdaftar. Untuk menggunakan fitur pada aplikasi ini silahkan mendaftar dulu. Kita klik OK. Nah, berikut adalah tampilan awal untuk meregistrasikan diri kita atau membuat sebuah akun. Nah, kita langsung saja klik daftar akun pada bagian bawah. Kemudian muncul beberapa kotak dialog ataupun menu input data yang harus kita isikan secara lengkap maupun orisinil. Baik, di sini terdapat beberapa pilihan untuk menginputkan data. Yang pertama adalah KTP. KTP di sini diisikan nomor identitas KTP yang kita miliki masing-masing. Misalkan 3315 120 504 00001. Ini kurang 1 digit karena permintaan adalah 16 digit. Kita isikan seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan nama kita isikan secara lengkap. Misalkan Yulia Kartika Nurcahyani. Kemudian username di sini bisa diisikan nama pendek saudara tetapi diimbuhi oleh beberapa angka ataupun nama lain yang sifatnya itu unik seperti itu. Jadi penentu identitas saudara seperti itu. Misalkan kita gunakan saja Yulia AKT 00. Kemudian passwordnya. Jadi untuk ketentuan password sendiri diusahakan beda dari apa yang menjadi tampilan saudara ataupun identitas saudara. Misalkan nama saudara Yulia Kartika, jadi passwordnya jangan Yulia Kartika. Kemungkinan itu bisa diketahui banyak orang dan bisa menyadap akun kita. Jadi kita gunakan password kita misalkan sebuah nama tempat, lokasi, ataupun nama barang atau produk seperti itu. Misalkan ya, Semarang 2019. Usahakan ini password dengan huruf ataupun karakter yang mudah diingat agar kita tidak lupa ketika sewaktu kita ingin login kembali pada sistem ini. Kemudian nomor HP kita isikan 089682735973. Terkait dengan pekerjaan kita pilih status kita, apakah pelajar, mahasiswa, pegawai pemerintah, pegawai swasta, wira swasta, dan lain-lain.
karena kita basicnya adalah mahasiswa, kita klik saja mahasiswa. Kemudian di sini tertera alamat lengkap saudara, diisikan. Misalkan Jalan Raya Purwodadi, Lora, kilometer 2, RT 8, Slice, RW 2, Desa Getas Rejo, Kecamatan dan Kabupaten Grobogan. Kemudian kita menentukan pada Polres manakah yang akan kita ajukan pelaporannya. Kemudian kita klik, karena tempat saya di Kabupaten Grobogan, jadi saya pilih Polres Grobogan. Kecamatannya Grobogan juga. Nah, ini untuk mengganti ataupun menambah foto profil, kita klik gambar. Untuk kamera ini foto yang akan kita upload adalah foto yang saat ini akan kita potret seperti itu. Tapi kalau galeri adalah foto yang sudah tersedia dalam galeri. Kita klik galeri. Kemudian kita pilih foto, misalkan ini. Tunggu sampai selesai, kemudian klik buat akun. Nah, baik, kebetulan saya sudah mempunyai akun sendiri di sini. Jadi tadi adalah cara untuk mendaftarkan atau meregistrasi saudara terkait dengan pembuatan akun. Di sini kita langsung saja ketika sudah memiliki username dan password diinputkan, kemudian klik sign in seperti ini. Kartika 001. Ini diisikan passwordnya. Kemudian klik sign in. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah masuk ke dalam aplikasi. Ada beberapa menu atau fitur yang disuguhkan dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah password. Kita klik. Di sini adalah menu digunakan untuk mengedit password. Misalkan password lama kita terlalu simple atau terlalu banyak atau mudah diketahui orang lain, maka kita bisa menggantinya atau sesuai dengan keinginan kita sendiri. Inputkan password lama, misalkan, kemudian diganti dengan diganti lagi. Ini untuk menu konfirmasi, jadi kita inputkan lagi ya password baru. Kemudian klik simpan. Kemudian menu selanjutnya adalah laporan Anda. Nah, laporan Anda ini terkait dengan laporan darurat atau bentuk-bentuk laporan yang Anda sudah sampaikan kepada pihak kepolisian akan terekam secara otomatis di sini menjadi sebuah histori penelusuran seperti itu. Jadi di sini karena saya akunnya baru, belum ada laporan sama sekali. Kemudian keluar ini adalah permintaan yang digunakan untuk memenuhi ketika Anda sudah selesai melaksanakan proses pelaporan. Anda ingin beralih akun atau memang diperkenankan untuk keluar sendiri, jadi bisa klik, otomatis akan keluar sendiri. Kemudian pada sisi kanan atas terdapat tombol lonceng. Tombol lonceng ini berarti notifikasi atau pemberitahuan yang telah kita lakukan. Misalkan pada tanggal sekian-sekian kita telah menyampaikan laporan ataupun pengaduan, misalkan terkait dengan penipuan online yang telah kita alami. Kemudian adapun tanggapan ataupun balasan dari pihak kepolisian, misalkan memuat komentar terkait dengan ucapan terima kasih karena telah menggunakan aplikasi tersebut, bisa ditampilkan pada kotak dialog notifikasi ini. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita scroll up atau tarik ke atas, di sini ada dua tombol panic button. Yang pertama adalah layanan panik laka, yang kedua adalah layanan panik kriminal.
Nah, di sini adalah pelaporan yang benar-benar bisa ditangani atau di handle secara cepat dan tepat oleh pihak kepolisian. Karena nantinya polisi ini akan datang langsung ke tempat kejadian perkara atau lokasi yang Anda sampaikan, di mana terjadi misalkan kemacetan lalu lintas yang terlalu panjang dan juga kejadian kriminal yang sudah mencapai signifikansi berat seperti itu. Kemudian kita kembalikan di dalam layar yang berwarna putih itu terdapat 6 fitur yang disuguhkan. Yang pertama adalah pengaduan. Terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah kolom semua pengaduan dan juga pengaduanku. Nah, untuk di bagian semua pengaduan ini berisi pengaduan dari seluruh wilayah Jawa Tengah yang disampaikan oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah tentunya. Nah, yang pertama contohnya saja, pengaduan ini disampaikan pada tanggal 29 April 2020 pukul 9:09 waktu Indonesia bagian Barat dan ditujukan kepada pihak kepolisian. Jadi di sini terdapat judulnya adalah pemutusan penyebaran COVID-19. Tempat kejadiannya adalah di Dukuh Gablok RT 11 RW 3 Dusun Teter, Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Nah, ini adalah isi dari laporan terkait dengan COVID-19 tadi. Berisikan untuk penanggulangan COVID-19 kan pemerintah sudah mengeluarkan larangan untuk beribadah di masjid, berkerumun, berkumpul, keluar pakai masker. Tapi nyatanya di kampus saya semua itu tidak diperdulikan. Sampai gugus tugas baik RT sama timnya kewalahan. Kalau bisa tolong pihak kepolisian membantu penyuluhan ke masyarakat atau teguran langsung dari kepolisian biar pada paham dan ikut anjuran pemerintah. Baik waktu patroli bisa sampai ke kantor ataupun kampus saya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh pelaporan terkait dengan pelanggaran ataupun kasus pelanggaran kebijakan atau peraturan pemerintah terkait dengan pemutusan penyebaran COVID-19. Nah, biasanya pihak kepolisian sudah mengecek laporan tersebut dalam aplikasi yang dimiliki oleh petugas. Aplikasinya sama, tapi ini dikhususkan untuk petugas kepolisian setempat atau di daerah lain. Kemudian di sini kita klik kolom komentar. Biasanya pelaporan ini akan ditanggapi oleh Polres setempat dalam kurun waktu 1 hari atau biasanya pada jam kerja atau saat-saat online bisa langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian. Tapi untuk saat ini belum ada. Kita lihat contohnya yang sudah ada. Misalkan ini adalah contoh kasus penipuan online. Tempat kejadiannya di Facebook. Kita klik komentarnya. Nah, ini sudah terdapat balasan dari Polres Temanggung berupa kata-kata seperti berikut. Terima kasih atas pengaduan Bapak, kita akan salurkan ke unit reskrimnya. Terima kasih juga sudah menggunakan aplikasi Jogo Wargo Jogonegoro. Seperti itu. Nah, untuk informasi tambahan, di dalam kolom semua pengaduan ini tidak semuanya berupa pelaporan atau tindak tanduk atas sebuah kasus yang buruk, tetapi juga bisa seperti pemberitahuan ataupun peringatan kepada masyarakat yang disampaikan dalam kolom semua pengaduan. Misalkan saja ini adalah pemberitahuan terkait antisipasi pencurian tempat kejadian di RW 2 Kalioso. Nah, untuk mencegah pencurian dan penyebaran COVID, biasanya warga melakukan sistem ronda malam dan juga patroli di desa-desa yang rawan ataupun rentan terhadap kejahatan pencurian, seperti itu. Kemudian kolom komentarnya kita lihat di sini dari Polres Salatiga membalas bahwasanya terima kasih telah menggunakan layanan Jogo Wargo Jogonegoro. Jadi secara otomatis polisi juga diberikan manfaat bagi aplikasi ini karena penyampaian berita terkait dengan desa-desa yang sulit dijangkau atau terdapat patroli sejenisnya untuk menjaga keselamatan negara dan juga warga sekitar tersampaikan oleh aplikasi ini.
jadi bermanfaat sekali. Kemudian ini selanjutnya adalah kolom pengaduanku. Nah, karena saya belum membuat pengaduan sama sekali, jadi pengaduan masih kosong. Nah, untuk membuat pengaduan, kita bisa menggunakan ataupun mengklik tombol plus warna merah untuk membuat pengaduan. Kemudian kita pilih pengaduan di Polres manakah yang akan kita sampaikan. Karena saya tepatnya di daerah Grobogan, jadi saya menggunakan atau menyampaikannya kepada Polres Grobogan. Sama seperti menu di awal, kita inputkan beberapa isian terkait dengan seperti apakah bentuk pengaduan yang akan kita laporkan. Yang pertama adalah judul. Misalkan kasus pencurian helm di Desa Danyang, Kabupaten Grobogan. Kita tulis pengaduannya. Pengaduan biasanya dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa yang benar-benar secara fakta atau tidak menggunakan unsur hoaks sama sekali, dan itu benar-benar terjadi pada saat itu juga. Misalkan telah terjadi pencurian helm yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial AS pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat di dekat bengkel motor Asia Danyang. Saat ini pelaku masih dalam proses pencarian oleh warga setempat karena berhasil melarikan diri sewaktu kejadian dan membawa kabur 2 helm INK warna hitam dan abu-abu milik salah seorang warga yang sedang mengantri layanan motor. Mohon untuk kepolisian daerah Grobogan segera untuk ditindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih. Kemudian tempat kejadian kita bisa tuliskan bersamaan dengan isi ataupun judul, tapi ini kita diminta kembali untuk mengisikan. Jadi di Desa Danyang, Kabupaten Grobogan. Kita tuliskan Desa Danyang, Kabupaten Grobogan. Kemudian selanjutnya adalah tanggal kejadian. Tanggal kejadiannya baru-baru ini, tepatnya pada tanggal misalkan 27 April 2020 kemarin. Kita klik OK. Pada pukul 10.00. Oke. Mohon maaf, ini salah input. Kita inputkan sekali lagi pada tanggal 27 April. Oke. Pukul 10. Lebih 23 tidak apa-apa.
waktunya IL. Kemudian klik OK. Nah, tujuan pengaduan di sini ada beberapa anggota maupun dinas-dinas, baik dari DPRD, kemudian pemerintah kota, pemerintah daerah, kemudian polisi maupun TNI. Jadi kita pilih salah satu yang terkait dengan kasus yang kita ajukan. Misalkan kita pilih pihak kepolisian. Kategori pengaduan terdapat beberapa pilihan, yakni adalah lalu lintas, kriminal, narkoba, dan layanan kepolisian. Misalkan kita pilih layanan kepolisian, kemudian kita ambil foto apabila saat kejadian kita berhasil untuk mengabadikan atau momen atau mempotret peristiwa tersebut. Kemudian kita klik galeri, dan mohon maaf karena saya tidak memiliki foto semacam kejadian pencurian helm, jadi saya gunakan foto apa adanya, misalkan ini. Nah, seperti ini. Ketika sudah diisikan, kita klik simpan. Maka secara otomatis pelaporan saudara sudah terekam pada aplikasi yang dimiliki oleh petugas dan akan segera ditindaklanjuti. Nah, kemudian kita kembali lagi. Di sini masih ada 5 fitur yang belum saya bahas. Kita akan kuak satu persatu. Pertama di layanan kepolisian. Nah, di layanan kepolisian ini terdapat beberapa layanan seperti Sentra Layanan Kepolisian Terpadu atau ESPKT, layanan reserse kriminal, layanan satuan lalu lintas, yang masing-masing ini kan terbagi dalam beberapa bidang. Jadi kita misalkan klik layanan lapor Pak Babin. Jadi untuk membuat laporan kepada Pak Babin, kita tidak usah datang secara langsung ke lokasi, langsung saja mengunduh aplikasi ini dan klik tombol plus untuk melaporkan kejadian yang tidak mengenakan atau merugikan. Kemudian ada informasi warga. Nah, di sini untuk informasi masyarakat saat ini belum atau masih dalam proses pengembangan, artinya data tidak tersedia untuk saat ini. Dan untuk Jogowargo sendiri di sini adalah nama-nama Bapak kepolisian yang sering menanggapi atau mengomentari dari kasus yang telah diadukan di aplikasi tersebut. Jadi trending istilahnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah telepon penting. Nah, di aplikasi ini tidak hanya menyangkut saja yang semua hal yang berhubungan dengan kepolisian, tetapi juga dikaitkan dengan telepon dinas yang berhubungan dengan misalkan kasus kesehatan. Kita bisa menghubungi dinas kesehatan, kemudian terkait dengan pengurusan keagamaan, kita bisa melakukan kontak atau menghubungi kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan atau daerah setempat, seperti itu. Adapun bank, kemudian Bawasda, kemudian bengkel dan lain-lain, yang semuanya informasinya insya Allah lengkap untuk dibutuhkan dalam proses pelaporan ataupun penggalian informasi lainnya yang penting. Kemudian di sini ada lokasi penting. Nah, lokasi penting di sini juga merupakan fitur terbaru yang disajikan terkait dengan tempat-tempat seperti polisi, tempat kepolisian, kemudian pemerintahan, misalkan Kodim, kantor bupati, pengadilan, sudah terdapat jarak tempuhnya. Misalkan ini adalah kantor bupati Kabupaten Pekalongan, sudah ada kontak yang bisa dihubungi, alamat lengkap, tapi masih melalui proses penyempurnaan lebih lagi terkait dengan website, deskripsi, kemudian Google Maps-nya. Selain pemerintahan, di sini juga terdapat hotel terdekat, tempat wisata, bank, SPBU, tempat ibadah, ATM, dan juga lain-lain. Kemudian kita
klik kembali, dan yang terakhir adalah saber pungli. Nah, saber pungli ini digunakan untuk melaporkan pungutan liar yang terjadi di sekitar kita kepada Polres ataupun kepolisian setempat dengan cara dan juga mekanisme yang sama yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian di bawah sendiri terdapat giat dan agenda kepolisian. Nah, di sini ada beberapa kejadian ataupun pelaporan dan juga kegiatan. Mohon maaf, maksud saya kegiatan bukan pelaporan ya. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres Boyolali seperti yang sudah tertera di sini, yang diupload oleh petugas Joko Wargo pada 30 April 2020 pukul 13.12 dari Polres Boyolali melaporkan bahwasanya BPKTM Aibda Siswanto laksanakan sambang biologis Desa Genting berkoordinasi dengan perangkat tentang penanggulangan virus corona atau COVID-19, tepatnya di wilayah hukum Polsek Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kemudian jika kita ingin melihat semua, klik opsi lihat semua. Jadi giat dan agenda kepolisian setempat akan muncul dan juga ditampilkan. Jadi kita bisa mengetahui apa saja sih kegiatan dari pihak kepolisian sehari-hari, aktivitasnya apa saja, terutama terkait dengan isu yang sedang beredar ataupun seperti saat sekarang ini karena maraknya virus corona. Jadi pihak dari kepolisian juga harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kemudian melakukan pencegahan atau tindakan preventif untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Beberapa fitur yang disuguhkan aplikasi Joko Wargo Jogonegoro ini sudah lumayan bagus dan cukup baik ketika diterapkan, khususnya bagi masyarakat yang tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke pihak ataupun ke kantor kepolisian, karena saat ini juga dihimbau bahwa masyarakat harus stay di rumah saja. Jadi aplikasi ini benar-benar berfungsi dan bermanfaat terkait dengan pelaporan tindakan kriminal, kasus pencurian, penipuan, dan lainnya secara online dan juga terkoneksi terhadap internet seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan satu lagi atau informasi tambahan bahwasanya aplikasi pengaduan semacam ini juga sangat diperlukan ketika kita bekerja di kantor atau sangat diperlukan ketika ada dalam sebuah lingkup perkantoran. Karena apa? Karena zaman sekarang adalah zaman di mana kita sudah memasuki era digital. Jadi zaman sekarang ini kita tidak perlu susah payah untuk melakukan atau mengkomunikasikan kejadian-kejadian yang misalkan mengklaim ataupun laporan terkait sesuatu yang tidak mengenakan kepada kantor. Jadi kita bisa memanfaatkan adanya teknologi dengan pembuatan aplikasi semacam aplikasi Joko Wargo Jogonegoro ini untuk mengkomunikasikan terhadap perusahaan maupun kantor-kantor lainnya seperti itu. Nah, untuk kemudian nantinya akan diklarifikasi lebih lanjut, kita dikasih satu buah persepsi yang sama ataupun kesepahaman dan juga mencapai solusi terbaik dari sebuah permasalahan seperti itu. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan karena kita sekarang sedang mengalami masa-masa sulit, yakni masa-masa pandemi. Semoga segera diselesaikan, semoga segera lekas sembuh yang terdampak ataupun yang terjangkit. Dan jika kita keluar rumah jangan sampai tidak pakai masker. Jadi kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dan juga hand sanitizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.